rasa kecintaan yang ditanamkan di hati orang-orang, dan itu datangnya dari keagungan Allah. Sehingga bisa jadi ada dua orang yang ngomong isinya plek ketiplek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Itu Allah bisa jadikan, kok kalau beliau yang ngomong saya mau ngamalin ya, kena gitu. Padahal saya pernah dengar loh di radio, padahal saya pernah baca loh di majalah, padahal saya pernah dengar loh di pengajian lain. Senjatanya tahajud. Ya, yuk istilah. Nyuruh, semua bisa nyuruh. Dan ada banyak faktor, contoh, jangan nyuruh kalau kita sendiri juga belum ngelakuin. Ya. Tapi salah satunya, biar ada ruhnya. Oh, tahajud itu senjata, serius. Mulai nanti malam ya. Nggak apa-apa, 2 rakaat juga. Nggak apa-apa, kuliah kulhu juga. Kepanjangan, ina atau ina deh. Ya. Udah gak ada nego lagi itu. Udah paling pendek ya. Mau ini doang, alif lam mim, yasin, 1 ayat atau nun, Allahu Akbar. Masa meni 1 huruf pisan. Yang kedua tadi apa setelah doa? Teladanan. Sebelum ini saya pengen tanya dulu. Nabi didik sahabat jadi hebat, pernah mukul nggak? Serius? Terus kenapa ada hadis seperti ini? Gantungkan cambuk di rumah agar anak-anak mengerti adab. Pernah dengar ada di situ? Dan punten, kita cari lewat yang lain. Waktu Ibnu Abbas, sepupu Nabi, ikut masbuk sholat tahajud di malam hari, tapi masbuknya di sebelah kiri. Riwayat paling banyak memang ditarik tangannya. Tapi ada yang ditarik kupingnya, dijewer. 1, 2. Ini dari 2 sahabat muda, Nu'man bin Bashir dan juga Abdullah bin Busr. Masih kecil saat Nabi masih ada, lalu akhirnya mereka menjadi orang hebat. Yang satu diminta nganterin anggur dari Nabi ke ibunya, yang satu diminta nganterin kurma dari ibunya ke Nabi, dimakan sama anak itu. Apa yang Nabi lakukan? Dijewer 2 anak itu. Pakai fisik nggak? Pakai. Atau pernah dengar riwayat ini, menjelang Nabi wafat, Nabi bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas saat ini juga. Ada yang angkat tangan tuh. Aku pernah dipukul, perutku pakai kayu, balas saat ini juga. Waktu dipukul aku tidak pakai pakaian atas. Nabi lepas pakaian atasnya, perutnya terlihat diganjel batu sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah geram, berani-beraninya ini orang. Tapi begitu akhirnya dipersilakan, ternyata sahabat itu mukul Nabi atau meluk Nabi. Berarti pernah dengar ya mungkin riwayatnya ya. Meskipun tidak diceritakan itu dipukulnya sengaja atau tidak, tapi jelas tadi ada yang dijewer seorang anak. Nabi pernah pakai fisik, tapi ini pelajarannya. Gak pernah ada satu sahabat pun yang benci, dendam ke Nabi, gak ada. Kenapa? Beliau mengagumkan. Ayo kita jadi teladan yang mengagumkan. Bismillah. Serius. Ada ucapan salah satu orang terkaya di Cina, namanya Jack Ma, pendiri Alibaba. Memang bukan tokoh Islam, nanti kita ambil hikmahnya, tapi ada kalimat unik dari beliau. Beliau pernah bilang kayak gini. Orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngucap seindah apapun, kadang dianggap kentut sama orang. Kecuali kalau kita udah bisa memilah nih, wah ini saya gak peduli orangnya, selagi isinya baik kita tetap ambil. Ada orang yang bisa kayak gitu. Tapi kebanyakan ngelihat status jabatan dan segala macam kan. Kalau dalam Islam, ya kita ngelihatnya alhamdulillah surga kita gak di mulut orang. Tapi memang lebih mudah bagi kita berdakwah kalau kita berhasil membuktikan diri dulu. Ketika hijrah, Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Salah satu yang masuk Islam adalah Sa'ad bin Robi, salah satu orang terkaya di Madinah. Yang dipersaudarakan dengan orang kaya tersebut siapa? Abdurrahman bin Auf, sama-sama orang kaya soalnya. Karena punten, contoh kita pengen dakwahin komunitas konglomerat, sedangkan kita datang ke sana aja, ternyata ya sambil lapar, jalan kaki, baju kucel, dan ke sana pengen sekalian minjem duit sih, sekalian dakwah gitu misalkan ya, kan nggak dianggap. Nggak semuanya punya pemikiran, wah saya akan ambil tetap ilmunya meskipun dia nggak punya duit, karena mereka
Orang-orang kaya ceritanya, ya. Sehingga kitanya ayo harus punya dorongan. Anak makin gede, makin ngeliat setiap kali ada yang nasehatin. Ini orang siapa? Pantes nggak saya dengar omongannya? Makin gede anak pikir gitu loh. Makin gede anak makin gitu. Maka ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Dan boleh bidang ibu kok. Ibu sukanya apa? Masak, silakan. Nggak ada waktu belajar masaknya bu. Saya rasa prioritas ya bu ya. Orang ngapalin Quran kan syaratnya satu, mau. Kalau udah mau pasti jadi prioritas. Sebagaimana ibu lagi mesen ojek online di depan pasar, chatting yang paling pertama kali ibu bales pasti dari si mamang ojek. Iya dong, karena dia lagi jadi prioritas. Nggak mungkin ibu mesen ojek, dibalasnya tetap sesuai urutan masuk atau kapan pulangnya bu? Ya, bagian kadang ada chat lain kita di grup gibah doang lah, atau ya kan rugi. Handphone harga 25.700.000 warna oranye, tapi buat grup gibah doang kan rugi. Ya. Spesifik banget ya. Atau handphone 1 juta gitu bisa WA. Ya. Atau kadang udah handphone mahal, nggak ada yang WA. Nyampe kantor, kenapa handphone kalian mah rame? Grup kok itu grup, kita kan satu grup, kok aku mah handphonenya nggak bunyi. Ternyata mereka bikin grup lagi yang tidak ada kitanya. Iya. Yeah. Prioritas. Pernah ada survei bahwa manusia modern di zaman sekarang dalam sehari ngelihat handphone itu bisa sampai 5-7 jam sehari. Ya. Dan punten, bayangin kalau 5-7 jam itu jadi manfaat semua. Ibu suka masak, belajar masak bu, menu banyak tuh di internet. Tapi kan kadang kita cuma scroll, lucu, tap layar, udah weh. Ya. Dan kadang sehari itu bisa 313 kali surveinya. Aku turun dari motor, lihat ada chat nggak ada, taruh lagi. Tapi tetap ngelihat, bisa 313 kali dalam sehari. Yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Bismillah. Ini mumpung murid-muridnya nggak ada guru nggak di sini? Oh ada sebagian ya murid-muridnya. Guru ada? Yang Pak Guru, Bu Guru? Cung, izin ya Ustaz, punten. Kami pernah mencoba mengamalkan dari guru-guru kami, dicoba di kelas, dikasih kertas ke anak-anak. Lalu dibilang, nah tolong tuliskan keutamaan orang kalian di kertas tersebut. Kami kasih waktu ya 5 menit. Tapi Pak, Bu jangan heran. Yang biasanya terjadi, ya, tulisin kebaikan orang tua kalian di kertas itu. Ya, apa yang biasanya terjadi? Punten. Jangankan 5 menit, setengah jam juga masih ngelamun itu anak. Apa bagusnya mama saya ya? Serius. Lagi mikir keras, apa ya bagusnya si mama? Nunduk, ngeliat tangan, ini biru masih baru nih, anget tadi malam. Kaki bekas kemoceng, kanan bekas sendal. Makin sulit itu mikir. Ya. Tapi, perhatikan. Tapi, pernah sampai ditemukan ada anak yang sampai minta kertas lagi ke orang tuanya, ke gurunya, karena belum selesai menuliskan semua kebaikan orang tuanya. Ini mahal. Ketika dilihat anaknya belajarnya lebih giat, lebih mengerti ilmu, lebih beradab, orang tuanya juga manfaat banget di masyarakat, jadi tokoh, dapat orang sekelilingnya dapat manfaat dari kehadiran orang tuanya. Dan yang paling keren, ketika si anaknya ditanya, nah, siapa idolamu selain Rasulullah SAW? Dijawabnya, papa sama mama. Bu, anak ibu nonton Cocomelon. Handphonenya diambil, ngadat nggak? Ngamuk. Tapi kalau dia ngefans sama seseorang, datang ke Rawamangun ngambil handphone anaknya, yang ngambil tapi idolnya, biasnya nih, idolanya nih. Oh seneng gitu. Masya Allah. Punten ya, zaman dulu saya sekolah, memang saya sekolah Katolik sih tapi ya punten. Jadi nggak ada yang berkerudung gitu. Tapi zaman mereka lagi genit-genitan, umur-umurnya lagi puber. Ceritanya ada guru ganteng. Jadi ada perempuan yang dijewer sama gurunya. Nggak mau ngandi berapa hari ada sidik jari guru itu.
Tuh lihat. Dan kalau ditegur sama guru itu nurut. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Ayo serius. Anak makin gede makin ngelihat. Ini mama saya ngomong melulu. Tapi saya udah nyuruh anak saya sholat kok. Nah sholat. Alah mama juga belum. Nanggung tahu nak 2 episode lagi. Gak tahu apa lagi seru. Tuh, gimana coba. Ya. Ini contoh sederhana ya. Ada ibu manggil anaknya. Adek. Si adek di kamar. Ibu di ruang tengah. Gak kedengeran kali ya. Atau gak muncul. Ibu mesti gimana? Jerit. Adek. Masih belum keluar. Ya. Terus karena masih belum keluar juga, mau gak mau ngejerit ibu. Adek. Kaca pecah 3 misal. Si anak lari keluar tunggang langgang. Jujur bu, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? Omelin dulu. 1-0. Besoknya si anak mau manggil si mama. Mamanya sekarang di kamar, adiknya yang di ruang tengah. Mama, gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot, nggak tahu. Mungkin rumahnya gede banget, siapa tahu rumahnya Gu Junpyo, ya kan? Gue tahu, ya. Terus, ya udah, mamanya udah nyontohin. Mama, belum keluar. Mau nggak mau, JG udah deg-degan nih. Mama, ibunya keluar, apa yang terjadi? Anak teh kurang ajar, masa manggil mamanya kayak begitu sih? 2-0. Si anak kan mikir, keng. Tar dulu nih. Giliran saya dipanggil nggak denger kemarin, teh murni itu teh nggak denger. Kayaknya nggak ada di anak dengan sengaja. Ih, si mama manggil, pura-pura nggak denger biar digampar. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nyari mereka nggak segede itu. Saya nggak denger, saya yang dijewer. Giliran mamah yang nggak denger, kenapa tetap saya yang dijewer ya? Apakah begini cara dunia bekerja? Tahu-tahu ibunya datang ke pengajian. Kok kenapa ya anak saya kok minderan orangnya? Bu, gak boleh semuanya salah anak bu. Udah fitrohnya si anak teh berpikir tempat dan orang paling aman adalah rumah dan mama. Tapi ternyata dua tempat itu, rumah dan mama itu adalah tempat dan orang di mana dia paling sering dibanding-bandingin, diomel, tidak dihargai. Tahu-tahu dia harus keluar, terjun ke masyarakat, ketemu berbagai macam karakter. Ya takut, orang yang paling aman aja justru paling menakutkan. Gak boleh semua salah anak. Kalau mau jujur, anak gak pernah minta dilahirin. Kita kayak bahkan pengen sekali mereka hadir. Ada yang sampai bayi tabung. Saya sama istri sampai bayi tabung 5 tahun gak hamil-hamil. Kita yang pengen. Mereka punya hak. Iya, anak bisa salah. Tapi salah satu manusia yang paling mahal kualitasnya adalah orang-orang yang selalu dari setiap kejadian itu dia tambah dekat sama Allah. Nabi Adam makan buah iblis gak mau. Digoda oleh iblis makan buah terlarang gak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya kan. Ketika digoda istrinya oke, tergelincir makan berdua, akhirnya dihukum. Ketika dihukum doa tobatnya apa nyalahin iblisnya? Apa nyalain istrinya? Enggak. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Kan bisa aja sebetulnya beliau, ya Allah kan Engkau tahu aku gak pengen makan. Iblis yang ngegoda. Kenapa gak iblis saja yang dihukum? Kenapa saya ikut-ikutan? Apakah beliau ngomong gitu? Enggak. Ini pernah diceritain sama AA ya, waktu di pondok Ma'agim. Ada seorang ibu yang lagi nunggu anaknya di depan rumah jam 3 malam belum pulang-pulang. Suatu ketika akhirnya datang kendaraan, dipapah anaknya dalam keadaan mabuk. Hancur hati si ibu. Temennya juga gak enak, minta maaf. Akhirnya si ibu dengan susah payah masukin anaknya nyampe ke ruang tamu. Gak kuat nyampe loteng karena anaknya udah lebih tinggi, udah lebih besar.
Sambil ditidurin, dilepasin tali sepatunya, kaos kakinya, digantiin bajunya, disekain. Si ibu ini sambil nyekain, sambil menatap wajah anaknya ini, ya Allah nah, ya Allah ini anak yang dulu lucu sekali aku banggakan. Sekarang kenapa dia jadi gini ya Allah? Pasti aku belum jadi ibu yang baik. Pasti ada salahku ya Allah. Nangis, tetesan air matanya jatuh di pipi si anaknya. Besoknya si anaknya berubah. Ternyata dia nggak tidur, merem memang, tapi dia denger. Biasakan setiap kali terjadi sesuatu tuh jangan langsung semua salah siapa. Salah pemerintah, salah ini. Ada masalah di kantor, salah siapa sih? Begitu dapet yang disalahin, kitanya malah alhamdulillah bukan gua yang kena. Tambah taat enggak, tambah banyak sujudnya enggak. Mental seperti apa itu? Semuanya pernah salah kecuali dirinya. Lama-lama dia nyetir nabrak tiang listrik, yang salah tiang listriknya tuh. Siapa sih yang naruh tiang listrik di sini? Pertanyaan sederhana ya. Kok anak saya kecanduan gadget? Gimana caranya? Ini pernah ditanyakan ke guru kami. Beliau nanya, jawabnya kayak begini. Yang ngasih siapa, Bu? Udah gitu aja. Ya. Karena kan biar bisa komunikasi, serius alasannya buat komunikasi. Kalau buat komunikasi beliin aja handphone Nokia lama, yang penting bisa ditelepon. Kenapa harus yang smartphone? Supaya waktu pas ibu nonton Netflix ibu nggak diganggu kan? Ada yang kayak begitu. Ya. Makanya punten. Handphone itu harta kan Bu, nggak murah loh itu. Dan ada tata cara aturan ngasih harta ke anak. Contoh, ibu punya ponakan, orang tuanya yang itu adalah adik kandungnya ibu meninggal, warisannya 18 T, anaknya umur 2 tahun, kasih nggak duit 18 triliun ke anak umur 2 tahun? Nggak dong, pakai nalar aja itu tahu dong. Di Al-Quran ada aturannya, Quran surat keempat An-Nisa ayat ke-6. Kapan dikasihnya? Wa betalul yatama hatta idza balagun nikah. 1, usianya sudah balik, sudah bisa untuk menikah. 2, fa in anastum minhum rusyda. Dia sudah punya rusyda, kecerdasan, tahu ini duit mesti diapain. Anak kecil dikasih harta berupa handphone. 1, dia belum balik. 2, dia belum rusyda, kecanduan. Wajar. Masa semua salah anaknya sih? Ya udah kok sekarang udah kepalang, terus gimana? Di dalam rumah pilih siapa yang lebih disegani oleh anaknya, dia yang ngambil. Dia yang ngambil. Ya. Nah, mudah-mudahan hierarki itu mesti jelas. Jadi kadang kalau misalkan bahkan kalau suami lagi nggak ada, "Ma, aku minta beliin sepatu." Ibu bisa beli. Bisa beli, uangnya ada. Tapi sok. Nah, keputusan rumah tangga kita ini semua ada di papa, dia pemimpin kita. Nah, kita telepon papa ya, nanti dengar perkataan apa. Ibu mau calling kong kali kong dulu boleh, silakan. Pak, nanti jangan ini ya, boleh, silakan. Ya. Pak, mau beli sepatu? Iya, boleh nak, tapi nanti ya pas sudah bagi rapot dan nilainya ada targetnya, boleh. Karena kalau misalnya tiba-tiba dia bilang, "Pak, aku mau beli ini." "Gak boleh nah, jangan dulu." "Ah, kata mama boleh." "Udah ke mama aja." Rusak Bu hierarki, serius. Akhirnya lama-lama dia berpikir, oh gitu ya. Ternyata ayah tuh bukan pemimpin. Laki-laki tuh boleh dibantah, pemimpin itu boleh dibantah. Itu dia diem Bu, tapi ngeliatin. Ngeliatin. Suatu saat dia jadi pemimpin, ada karyawannya satu perempuan bawel ngebantah, dia jadi nggak bisa ngelawan. Oh ya, ya wajar, mamaku juga gitu terus kok ke papa. Ya saling lah, Bismillah. Ya, sila. Tapi ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Harus ada dorongan untuk itu. Ya, supaya kita benar-benar dikagumi. Ibu mungkin pernah punya teman yang ibu udah nasehatin sampai berbusa, jangan, nanti begini, nanti begitu, nggak mempan. Giliran dia ketemu, misalkan dia punya ustadz favoritnya ya, begitu ketemu, saya pengen begini, ustadznya cuma jawab kayak begini, jangan, siap ustadz, saya nggak jadi.
Satu kata, ya Allah. Kenapa? Kagum. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis. Tapi pilar utamanya doa dan keteladanan. Iya, di sekolah kalau udah SMA lebih banyakan di sekolah bisa jadi. Tapi kan dulu sebelum SMA ya lebih banyakan sama orang tua. Dan harus punya dua hal itu. Nanti tinggal teknis bicaranya. Kalau ternyata cara untuk menyolehkan anak itu murni hanya urusan duit, harusnya anak koruptor adalah anak-anak yang paling soleh. Tapi enggak kan? Iya kan? Ya mereka yang paling banyak duitnya. Izin bu, ibu, bapak secapek-capeknya kerja di sini di bidang masing-masing, kayaknya nggak akan lebih kaya juga dari koruptor, betul? Tapi kan syaratnya bukan itu, ya. Bismillah, doa dan keteladanan. Sila. Sisain waktu dulu untuk habis ini apa? Ada tanya jawab tidak? Baik, saya kembalikan dulu kepada Ustaz MC kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khair Denis atas semua nasihat-nasihat yang disampaikan. Saat ini ada sesi tanya jawab kepada yang bertanya. Insya Allah panitia sudah menyiapkan juga hadiah buku Denis. Mungkin sebelum tanya jawab, izin saya menyampaikan sedikit tentang buku Denis. Para jemaah semua bisa mendapatkan buku Denis di booth di depan. Buku berjudul Perjalanan Mencari Allah. Ini bercerita tentang kisah nyata dari Denis Muslim tentang perjalanan mencari Allah. Kemudian bagi pembeli buku semua dana itu kemudian juga akan dijadikan membebaskan untuk membebaskan lahan khairul ummah. Ya, jadi sebagai sarana center untuk dakwah Denis Muslim. Bagi yang ingin mendapatkan buku Denis nanti bisa didapatkan di booth di depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk yang membeli buku Denis, selain juga tadi ya sudah berinfak untuk membebaskan lahan khairul ummah, tapi juga akan mendapatkan sesi foto bersama Denis. Begitu ya Pak Denis ya? Ya, mangga. Nanti kalau pengen fotonya sendiri nggak sama saya juga nggak apa-apa. Atau tanda tangannya nggak pengen tanda tangan masing-masing juga boleh bu, nggak harus tanda tangan. Jadi kan memudahkan ya. Iya. Baik Denis. Untuk sekarang kami siapkan sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Denis. Silahkan. Baik, mohon dibantu tim panitia. Di sebelah sisi kanan sudah ada dua, kita batasi dua dulu ya Kak Denis. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya kebetulan anak saya Lulus SMA. Ya, izin dulu ya. Mohon maaf, boleh berdiri biar duduk aja. Iya, silakan. Saya mau tanya, saya ada putri, usianya sudah 23 tahun, dan alhamdulillah dalam karir dan studinya alhamdulillah sukses bagi ukuran saya. Nah, kami ada sedikit perdebatan dalam hal langkah dia menuju sukses dalam mencari rezeki. Ya. Kebetulan saya juga sudah belajar dari kajian-kajian dan saya sedikit kasih masukan, tapi tidak menyarankan untuk tidak boleh bekerja di situ kembali. Bagi saya, apa langkah saya untuk istilahnya bukan menasihati ya, saya juga sudah berdoa, tahajud lah apalah gitu ya, supaya meridhoi anak-anak saya melangkah untuk mencari rezeki yang halal, yang diridhoi sama Allah yang sudah diajarkan. Bagaimana Ustaz kalau untuk langkah saya ini dengan cara keras atau dengan cara saya sudah sedikit kasih dalil-dalil dan saya juga udah menanyakan beberapa tipsnya gimana Ustaz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Endang. Bismillah. Semoga Allah selalu jaga keluarganya ya. Bismillah. Jadi memang dua hal itu ketika dua pondasi tadi ya, doa dan keteladanan itu sudah benar-benar dapat, istiqomah kita selalu doakan dalam tahajud kita. Apalagi tahajudnya sendiri aja oleh para ulama salaf disebutkan setiap memang mereka setelah punya keturunan pasti akan meningkatkan amal soleh mereka, wabil khusus tahajud. Itu satu. Dan dua, tadi keteladanannya juga dapat. Sosok paling keren yang ada di mata anak itu adalah kita misalkan, maka nasihat itu tidak ada aturan bakunya. Tata cara menyampaikan memang ada. Jangan emosi, pilih diksi yang bagus, tidak ada kata-kata yang menyakiti. Itu mah tapi public speaking umum lah ya. Tapi baru benar-benar kenanya kan ketika tadi si doa dan keteladanannya sudah berhasil ya. Kalau ternyata masih belum berhasil juga, tentu pinjam lisan orang yang mungkin juga dikagumi oleh si anak itu juga bisa. Itu pun mungkin sudah dilakukan. Maka orang tua punya satu fitur yang lain, yaitu hukuman. Misalkan kalau mau digunakan, apakah menghukum itu boleh di dalam Islam? Boleh, tapi hukuman itu kita melihatnya seperti obat. Kalau dosisnya tepat, sembuh. Dosisnya kebanyakan, overdosis, malah tambah masalah baru. Kalau kurang dosisnya, nggak mempan. Yang tahu dosisnya, bismillah, seharusnya orang tua yang lebih paham ini seperti apa hukuman yang efektif. Tapi iqab atau hukuman sebetulnya itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau misalkan hukuman dilakukannya oleh dunia nanti biasanya lebih pahit. Pernah dengar nasihat kayak gini nggak kalau di dunia tentara? Lebih baik bersimbah keringat di latihan daripada bersimbah darah di medan perang. Nah, penolakan itu wajar. Nah, kamu mungkin akan nangis karena aku orang tuamu, karena yang kamu minta tidak sesuai dengan yang ibu minta, ya. Tapi ini masih jauh lebih baik daripada kamu disadarkannya sama kenyataan sama dunia, Bu, punten. Memang akan ada anak-anak yang baru jadi baiknya, naudzubillah harus dipenjara dulu, ditipu orang dulu. Kita nggak pengen kayak begitu. Tapi toh memang ada orang yang benar-benar saya kenal dan dia baru memang jadi baik setelah dipenjara, itu betulan ada. Tentu kita nggak pengen dong. Nah tapi kan kalau hukuman di rumahnya udah mempan duluan, dia kan nggak harus dihukum di luar, kurang lebih kan seperti itu. Jadi silakan kalau memang ibu sudah harus nyampe ke tahap hukuman, itu sebetulnya di dalam Islam itu boleh. Masalahnya hukumannya seperti apa, monggo ya. Makanya kan kita kalau ke anak-anak pernah dengar nasihat kayak begini, nah keras ya sama diri kamu. Karena kalau kamu keras sama diri kamu, nanti dunia yang datang dengan lembek, lembut, tunduk bahkan di hadapanmu. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sendiri, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak nurut sama orang tua, nanti dunia akan datang dengan keras menghantammu. Ya, itu hanya nasihat, tapi sekali lagi masa depan Allahu alam. Ya, tugas kita memang ya sebagaimana kisah anak yatim yang rumahnya dibangun sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Surat Al-Kahfi itu, surat ke-18 ayat 60 sampai 82. Kita bangun rumah, yang bangun kan tukang. Anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Alasannya apa di ayat 82? Wa kana abuhuma sholiha. Karena Buya Hamka lebih memilih terjemahannya seperti ini. Karena orang tuanya soleh. Tidak diceritakan anaknya soleh juga, tapi bismillah. Tugas kita memang apa sih andil kita buat anak? Apa kita yang bikin tangan dan kakinya? Sehelai alis pun enggak kok. Tugas kita lebih ke mantesin diri untuk supaya kita punya anak yang ditolong Allah. Kita pengen minjem duit ke orang aja mantesin diri kan? Mandi dulu, biasanya nggak pernah mandi, ya nggak? Muji anaknya dulu, bawain bolu dulu, baru terakhir kalimat pamungkas, Bu, boleh nggak Bu cepet dulu misalkan. Tapi kan ada mukodimahnya kan? Ada mantesin dirinya kan? Sama kalau juga bismillah. Ini saya lagi ngomong sama ibunya, sama anaknya mah beda cerita, Bu. Ya, hey, nah, punten. Kalau misalkan nyampe ke anak-anaknya, ada keberkahan dalam taat sama orang tuamu, nak, serius. Dalam Islam itu, contoh Al-Baqarah ayat 83. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Lihat perintahnya.
Jangan kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Perintahnya setelah tauhid. Saya semenjak belajar Islam mendapati satu fakta bahwa, contoh, misalkan ada anak dibuang sama orang tuanya pas baru lahir. 30 tahun kemudian si anak jadi konglomerat. Tiba-tiba setelah jadi konglomerat, orang tuanya datang, "Hai nak, ini aku yang buang kamu dulu, minta duit dong." Kasih, jangan ke orang tua kayak begitu. Kasih. Loh, dia jahat kok. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita baik ke orang tua, kenapa? Allah suruh, sederhana. Seperti apapun itu. Bahkan punten, sejauh kau belajar Islam, kau sampai meyakini satu hal. Kalau orang tua kita berkata, "Nah, 1 tambah 1 itu 5 loh." "Iya bu, betul." Udah, jangan dibantah, serius. Selagi perintahnya nggak nyuruh nyembah selain Allah, nggak nyuruh lepas hijab, buka aurat, nurut. Serius. 10 tambah 6, 17, boleh, silakan. Kalau yang ngomong orang tua mah, punten nih, jangan nyambung kemana-mana, ya. Karena sepenting itu nurut sama orang tua itu. Serius, kita mungkin gak suka, tapi orang tua kita punya penilaian, terus kita nurut dan itu tidak bertentangan dengan syariat, demi Allah ada keberkahan di situ. Demi Allah ada keberkahan. Masalahnya anaknya gak ada, ya nantilah kalau saya ketemu sama anaknya. Tapi yang tadi mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah lembutkan hati putrinya ya. Bismillah. Terima kasih, mudah-mudahan cukup puas. Bagi penanya, insya Allah sudah disiapkan oleh panitia hadiah buku Kodenis. Kepada tim panitia boleh, kepada Mbak Endang langsung. Hari ini kajian 1. Habis ini Koko harus meeting di Bogor dan ada syuting buat YouTube sih. Kajiannya 1 hari. Untuk penanya pertama, silakan langsung di. Buku yang ini adanya di kajian doang. Tapi buku yang judul lain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang judul lain udah ada di Gramedia seluruh Indo insya Allah. Saya mempunyai 2 orang anak, laki-laki dua-duanya. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur sekitar 15 tahun. Ya. Dalam pendidikan anak-anak kan, untuk anak remaja dan anak yang masih kecil kan harusnya penerapan pendidikannya berbeda ya kok. Ya. Tapi yang ingin saya ceritakan bahwa sang adik itu selalu jadi kakaknya teladannya. Ya. Sedangkan pola asuh kita antara adik dan kakak mungkin berbeda. Seorang kakak yang sudah beranjak remaja terkadang rebellious. Misalnya kita suruh sholat saja, "Kak sholat, iya nanti, iya nanti, iya nanti." Sedangkan sang adik itu ketika kita suruh sholat, kakak saja belum sholat, seperti itu. Padahal kakaknya itu dari segi pendidikan agama atau apa menjadi idolnya. Sebenarnya pola asuh yang baik dalam Islam itu seperti apa? Bagaimana cara kita membedakan antara mendidik yang kecil dan yang besar, karena pola asuhnya seharusnya berbeda. Kalau di zaman Nabi Muhammad ini seperti apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok usia. Kelompok usia pertama dari usia baru lahir sampai nanti usia tamyiz namanya. Tamyiz ini dia belum akil balik, belum dewasa, tapi dia sudah punya nalar, udah tahu mana yang untung mana rugi. Kalau bayi kan ngelihat api bisa disamperin ya bu, atau knalpot panas gitu. Kalau tamyiz dia belum balik tapi dia tahu ini tuh bahaya, ini saya nggak boleh sentuh, itu dia udah bisa mikir ya. Nah dari 0 sampai tamyiz kata Sayyidina Ali, maka perlakukan mereka seperti raja memang. Ya memang iya kan, bayi kan mau nggak mau kita yang bersihin popoknya, cebokin, suapin ya. Nanti ketika usia tamyiz sampai balik, mungkin sekitar mulai masuk PAUD atau SD sampai nanti dia akil balik, usia tamyiz, maka perlakukan sebagaimana prajurit. Ada perbuatan baik, ada rewardnya.
Ada kesalahan, ada ketegasan di situ. Dia belajar, bukan belajar dihukum, belajar konsekuensi dari perbuatannya. Ayo nak, di rumah ini ada aturan gak boleh ngomong kasar. Tadi ngomong apa? Ayo. Aturannya gimana? Sedekah. Yuk nanti ke sedekah sama-sama. Yuk. Ya, dia, aku lagi dihukum ya ma? Bukan dihukum nak. Kamu lagi belajar mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ya. Itu tamyiz. Yang ketiga, ketika sudah akil balik ya, sampai usia terus-terusnya setelah sudah dewasa, maka kata Sayyidina Ali, perlakukan seperti sahabat. Bapak ibu bisa jadi sudah punya keputusan, tapi tetap ditanya dulu, menurut kamu gimana nak? Nanti setelah dia udah ngasih keputusannya, kalau beda boleh disampaikan, kan nanti ada sudut pandang ini kan, nanti kalau ikutin jalan kamu nanti begini loh, itu boleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dapat perintah menyembelih Nabi Ismail itu nanya dulu ke anaknya karena udah dewasa. Padahal kan bisa aja, hei nak saya Nabi dapat perintah motong tiduran kamu, udah dia boleh kan sebetulnya, karena kan ya Nabi beliau ya wahyu itu. Cuman lihat ditanya dulu, kenapa? Sahabat, namanya sahabat kan boleh ngobrol, ya. Mudah-mudahan kita jadi teman ngobrol yang asik, yang masuk gitu ya. Dan tapi jadi teman ngobrol yang asik dan didengerin itu akan lebih masuk ketika tadi doa dan keteladanannya sudah dilakukan dulu, ya. Tapi kalau secara pembagian kelompok umur sih seperti itu. Kalau diperhatikan berarti si tadi ya si anak itu sudah yang kecil ya udah masuk usia tamyiz ya. Maka sudah boleh ada reward dan punishment. Dan yang udah dewasa, nah ini dia, kadang ada yang fisiknya dewasa tapi ternyata belum dewasa pemikirannya. Ini kalau masih pengen diperlakukan sebagaimana yang prajurit tadi juga masih boleh, ya. Jadi memang aturan itu tetap harus ada, ya. Kayak misalkan, makanya aturan kayak sholat aja di dalam Islam kan ada. Kalau udah 7 tahun disuruh untuk mulai sholat, kalau 10 tahun menolak untuk sholat boleh diizinkan dipukul, ya. Walaupun tentu ada aturan ketatnya ya, tidak boleh di wajah, tidak boleh meninggalkan bekas, tidak boleh sampai mengancam jiwa, ya. Ada aturan fikihnya, tapi sudah ada panduan runtutan. Apalagi ini babnya sholat nih, ya. Dan apalagi dicontohkan juga orang tuaku dua-duanya kalau sudah waktunya azan memang udah ninggalin semuanya, dia langsung menyegerakan sholat. Apalagi mereka melihat itu, bismillah. Meskipun di luar mereka ngelihat teman-teman yang nggak pada begitu, tapi kan orang di rumah, apalagi dia tahu orang tuanya orang hebat, ya. Nanti pelan-pelan akan jadi lebih mudah. Secara teori sih itu, Bun, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan 2 pertanyaan lagi mungkin dari sisi kiri. Oh, udah. Tanya. Berarti pengennya tanya jawab. Berarti pengennya foto-foto ya, Bu. Ada lagi tidak? Oh, ada. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mudah-mudahan gak dosa saya sedikit banyak. Aku mau jadi sedikit curhat tentang rumah tanggaku. Ini kok ya alhamdulillah ya anakku udah cukup sukses. Anakku 3, cuman yang 2 perempuan ya alhamdulillah ya, walaupun mungkin nggak sholat 5 waktu, pokoknya alhamdulillah dia sholat. Cuman yang cowok itu maaf, kebenaran saya kan rumah tangga nggak bermasalah. Nah, anak yang cowok ini tadinya sholat, cuman waktu sekolah itu kan sholat subuhnya suka mau buru-buru gitu, terus jadi kadang-kadang suka dimarahin tuh sama bapaknya. Oh sholat kamu, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, misalnya. Terus maaf ya kok kebenaran memang suami saya kurang gimana ya, kalau akhlak saya Ya pernah ada salah lah ya. itu saya bilang kamu sholat, ngapain sholat? Itu sholat aja masuk kayak gitu. Iya. Katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Maaf itu karena pernah keberkop kan di HP-nya, saya kan orangnya gaptek kurang aktif, jadi anak-anak tuh pernah bongkar istilahnya HP papanya itu. Anak pertama ya untungnya karena cewek yang nggak terlalu jadi ini sama dia, anak cowok tuh kayak dendam banget kok. Maaf kok sampai
Ya naudzubillah dari anak saya Allah guru saya tidak ada gunanya punya suami karena dari kecil nggak bisa ajar dulu. Iya. Iya, buatan apa-apa. Amin ya sih. Ngomong-ngomongin kita maksudnya saya bilang kamu jangan kayak gitu soalnya itu kan kamu bersama sama Allah. Saya aja juga biar kita kayak kehidupan saya tetap sholat bisa cuma saya suka disalahin kalau harusnya mama dari kecil saya nggak pernah lihat mama bahagia apa yang nggak bisa dari itu selalu gitu kok sampai akhirnya saya pertama nikah saya tadinya pas nikah sampai dia bilang udah kamu apa mama bisa aja kan kakak biar saya yang apa itu yang kalau nikah nanti jadi balik ya. Iya. Ya cuma kan nggak boleh tuh selagi orang tua masih Ayahnya masih ada. Terus akhirnya udah selesai juga nikah masih di ini juga saya. Mak sekarang kakak kan udah nikah apalagi kata saya bilang kebenaran masya Allah kok anak saya kan 3 yang ketiga alhamdulillah ya dapat kuliah UI kan mandiri ya kan biaya. Iya. Tapi bapaknya masih mau ngasih. Jadi memang kita kalau nikah terus dia bilang ini lagi apa lagi dia bilang saya bilang ini adik kamu masuk kuliah saya bilang kamu jawabin dia sedikit banyak walaupun punya suami kurang tanggung jawab penuh tapi kan masih ada mau berbagi. Baik. Baik, istilah. Ya nanti saya ngomong sama bapaknya aja deh udah. Ya. Enggak gini. Ini jawaban untuk ibu ngomong sama anaknya ya Bu ya. Nah, begini, memang ini satu kok ambil hikmah dulu ya. Itulah pentingnya doa, itulah pentingnya keteladanan. Lihat, anak tuh bisa ngomong. Mana yang nyuruh sholat aja begitu. Nah, kita kalau ngelihat yang kayak begitu, kita bisa jawab, nah, yang salah kan bukan sholatnya, orangnya. Karena ada yang sholat terus jadi orang hebat betulan. Nabi, para sahabat, imam-imam yang lain, itu juga tetap sholat. Ujian mereka lebih parah, pahala mereka lebih banyak, dosa Nabi nggak ada, tapi ujiannya parah banget, tetap sholat. Maka nggak bisa dijadikan landasan dalil seperti itu, ya. Maka lihatnya ya jangan keburukan pelaku keburukannya, ya. Karena kalau misalnya kayak begitu sama aja kayak, saya nggak mau sholat, saya nggak mau sholat karena koruptor juga sholat, misalkan kayak gitu kan. Ya udah kalau begitu kamu jangan minum air karena koruptor juga minum air. Kalau pengen adu logika nih, ya kan? Ya udah, nah kamu juga jangan minum air karena yang kamu anggap buruk terus nggak mau ikutin sholatnya karena pelakunya buruk kan, menurut kamu. Tapi ya punten, kenapa yang kamu nggak pilih itu cuman sholatnya doang? Orang yang pada berbuat jahat juga pada makan dan minum air, kamu tetap makan dan minum air. Ya beda dong Bu, ya emang beda kan? Ya. Jadi nggak bisa yang dicap jelek malah sholatnya. Itu satu. Dua, nah ketahuilah, meskipun mungkin menurut kamu ibu terlihat sakit, terlihat tersakiti, kenapa tidak ditinggalkan? Nah, ibu baik ke siapapun, nggak cuman ke siapapun termasuk ke bapakmu, bukan supaya bapakmu suka, tapi supaya Allah suka. Tapi dia jahatin mama, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tugas mama tetap jadi istri yang baik, tetap jadi ibu yang baik. Pahit, iya pahit. Tapi kalau gara-gara ini mama lebih mudah ke surganya Allah, kenapa emang lah? Suatu saat kita mati pasti. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Dan berarti yang ngalangin kita ke surganya Allah adalah dosa kita sendiri. Kalaupun suatu saat kita berhasil nyampe surganya Allah, kalau mau jujur mungkin bukan karena ibadah mama nak, tapi karena sabarnya mama ngadepin papa kamu. Bismillah. Ibunda Asyah juga kalau mau pengen pisah aja, tapi sabar ngadepin Firaun. Ya. Akhirnya menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Iya, mama bukan Asyah, tapi ayahmu juga bukan Firaun.
Mama tahu kamu ngomong kayak gini karena sakit ngelihat mama tersakiti. Mama tahu karena kamu sayang sama mama nah. Tapi sholat itu beda urusan nah. Ya, karena kalau kamu nggak mau sholat gara-gara beliau tidak sholat, ya semua yang beliau lakuin ya kamu juga jangan dong. Beliau makan berarti kita juga nggak makan. Beliau mandi berarti kita juga nggak mandi. Kenapa yang nggak kamu pilih cuman sholatnya doang? Ya, Bismillah ya nak, sholat ya. Untuk mama. Kalau kamu memang sayang sama mama, sholat. Karena nanti mama meninggal nggak ditanya kamu jadi presiden atau jadi apa nak. Mama nanti meninggal cuma menantikan satu dan nanya ke Allah satu. Ya Allah, anak saya sholat nggak di dunia? Bismillah, ngomong pakai hati. Bismillah, ya. Dan nggak ada yang sia-sia kok bersabar ngadepin itunya. Masalah nanti urusan sama bapak, nanti saya ngobrol sama bapaknya. Bismillah, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ada waktunya, mudah-mudahan ada kesempatannya, dan hidayah bisa datang kapan aja, ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Nah, serius pisah itu nggak semudah itu, nggak semudah itu, nggak bisa semudah ego kita sendiri, ya. Apa kamu pernah bayangin, misalkan ya, karena kan ada yang kondisinya kalau bisa aku yang anak 3, aku harus sambil kerja, kalau masih kecil semua, masih sambil harus ASI semua, gimana coba? Nggak semudah itu, nggak semudah itu, pahit memang. Tapi itu udah urusan aku sama Allah, urusan aku sama papamu udah. Jangan bikin kamu jadi nggak mau sholat, ya. Ini mah obrolan ya seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan ya Bu. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Jazakumullah khair, Kodanis. Nah, ya, Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu juga yang membatasi, maka pertanyaan kami cukupkan di sini. Izin mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa kita simpulkan bersama-sama. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kodenis dalam surat Al-Furqan ayat 74, doa yang sering kita panjatkan bersama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam doa tersebut adalah Makasih. anak menjadi orang-orang yang bertakwa dan Jawabannya dari Allah, kok mah pemimpin yang nggak bisa bertakwa. apa-apa. Tapi tadi Amin ya rabbal alamin. bahwa ayat ini disertakan dalam ayat yang diawali oleh bagaimana keadaan rumah tangga. Lalu kemudian dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara orang tua dan anak. Kapan ya Pak ulang Ini lagi juga ya? menggambarkan Bismillah. kepada kita betapa Soalnya suami suka pentingnya judul. Bismillah, komunikasi mudah-mudahan antara orang tua nggak judul dan lagi anak. ya. Lalu Masya Allah, doain ibu tadi ya. ada dua pilar Waalaikumsalam dalam wabarakatuh. pendidikan Kedumai Islam. lagi belum tahu. Yang pertama adalah doa. Baru kemarin. Bagaimana kemudian kita supaya doa kita menjadi kuat, maka bangunlah mengisi malam dengan qiyamul lail. Senjatanya orang tua adalah tahajudnya. Kemudian yang kedua adalah pilar dalam pendidikan Islam adalah keteladanan. Ayo ya bunda, kita menjadi orang tua yang mengagumkan. Tadi kata Kodenis, jadikan prioritas supaya kita bisa menjadi Makasih. orang tua Yang bikin tenang Allah, bukan kokonya. Iya, di Al-Akbar Surabaya pernah. tempat anak-anak merasa dihargai.